situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah melihat ada mobil tahanan dengan berwarna hijau dan tentunya mobil tahanan ini membawa 3 terdakwa yang akan menjalani sidang sesi pertama yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terdakwa tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin yang memang terlibat kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan dari Yosua Huta Barat. Petugas keamanan sudah berjaga-jaga sejak awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kita lihat juga mobil tahanan ini dikawal ketat oleh petugas keamanan dari Brimob karena sebelumnya mereka berangkat sekitar 30 menit yang lalu dari Mako Brimob Jakarta. Terdakwa dari obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini sebenarnya pemirsa ada 7 terdakwa. Namun yang akan diadili hari ini adalah 6 terdakwa. Mengingat salah satu terdakwa yakni Ferdi Sambo sudah menjalani sidang pada Senin 17 Oktober lalu. 6 terdakwa ini merupakan perwira Polri, bahkan salah satunya ini merupakan jenderal. Yaitu adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Bakini Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Kita akan langsung melihat bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang kedatangan dari terdakwa kasus perintangan penyidikan ini. Tadi baru terlihat ada 2 terdakwa. Langsung saja kita akan tanyakan kepada Sisilia Sinabariba yang sudah ada di sana. Sisil, jadi siapa saja yang sudah datang? Baru terlihat ada 2 tadi. Apakah memang masih menunggu 1 terdakwa yang belum datang di sana?
Iya, Maria, betul sekali sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dua orang terdakwa dari total tiga terdakwa yang akan menjalani sidang di sesi satu. Sudah tiba tepat pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat tadi, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Artinya kita masih menunggu satu orang terdakwa lainnya, Arif Rahman, nanti yang akan sebentar lagi diprediksi akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang datang lebih awal karena nanti untuk sidang perdana ini akan dimulai pada pukul 10 pagi sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, Maria dan juga pemirsa, teknisnya setelah tadi dua terdakwa dan juga nanti terdakwa lainnya akan tiba, mereka akan ditempatkan terlebih dahulu di ruang sidang tahanan sementara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian nanti majelis hakim akan membuka sidang, kemudian mereka akan duduk di ruang sidang ini untuk mendengarkan dakwaan atau surat dakwaan yang akan disampaikan oleh pihak dari jaksa penuntut umum. Sesi pertama akan dimulai pada pukul 10 pagi dan nanti tiga orang terdakwa ini, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman, akan menjalani sidang dengan majelis hakim yakni Ahmad Suhel. Nah, nanti mereka akan mengikuti persidangan pada jam 10 pagi. Nah, kemudian nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tiga orang terdakwa lainnya yakni Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan juga Irfan Widianto juga akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mereka akan mengikuti sidang untuk sesi kedua dengan agenda yang sama, namun majelis hakimnya berbeda. Majelis hakimnya nanti adalah majelis hakim bernama Andri Hadi dan nanti inilah yang akan memimpin sidang di pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat Anda sampaikan, Maria, betul sekali, seharusnya sebenarnya ada 7 orang tersangka terkait dengan obstruction of justice atau penghalangan penyidikan. Satu tersangka yakni Ferdi Sambo sudah menjalani sidang dan sudah mendengarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum pada hari Senin kemarin karena digabung dengan perkara yang lainnya yakni pembunuhan berencana, sehingga ada 6 yang menjalani sidang perdana pada hari ini. Mereka berperan dalam kasus ini, perannya berbeda-beda. Jika kita melihat berdasarkan surat dakwaan yang kemarin dibacakan oleh jaksa penuntut umum untuk Ferdi Sambo, tertera jelas, dibacakan jelas oleh jaksa penuntut umum apa saja instruksi yang diberikan oleh Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan. Kemudian Hendra Kurniawan menurunkan instruksi kepada bawahannya. Kita bisa elaborasi, Maria dan juga pemirsa. Jika kita lihat Ferdi Sambo di tanggal 8 Juli menyampaikan kepada Hendra Kurniawan bahwa terjadi tembak-menembak di rumahnya, yang ini disebabkan pemicunya karena adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Ini adalah skenario yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal di Divisi Propam Polri. Kemudian Hendra Kurniawan mengonfirmasi mengenai hal ini kepada tiga terdakwa terkait pembunuhan berencana, mengonfirmasi kepada Eliezer, mengonfirmasi kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, dan tiga terdakwa ini karena pada saat itu masih sesuai skenario dari Ferdi Sambo mengiyakan bahwa memang terjadi tembak-menembak dan juga pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kemudian Hendra Kurniawan melakukan koordinasi dengan bawahannya, termasuk meminta Agus Nurpatria untuk mengecek CCTV yang ada di Komplek Polri Duren 3 yang disebut sebagai lokasi kejadian. Agus Nurpatria kemudian meminta Irfan Widianto, terdakwa lainnya, untuk mengambil DVR CCTV. Namun Irfan Widianto ini diketahui dalam surat dakwaan tersebut mengambil CCTV di Komplek Polri ini tanpa izin dari Ketua RT. Bahkan Irfan Widianto menolak agar security ini meminta izin kepada Ketua RT. Sehingga akibatnya ketika DVR CCTV tersebut diambil di Komplek Polri Duren 3, terjadi gangguan untuk sistem elektronik CCTV di komplek tersebut. Setelah itu kemudian keesokan harinya, ketika diketahui bahwa CCTV tersebut diserahkan kepada pihak dari Polres Jakarta Selatan, Ferdi Sambo sempat marah dan meminta agar CCTV tersebut segera dihapus. Namun sebelumnya diketahui bahwa Cak kemudian Baikuni sempat diminta untuk menyalin dan juga melihat CCTV tersebut. Nah, inilah kemudian keterlibatan dari Cak Prabowo dan juga Baikuni Wibowo dalam kasus ini. Kemudian diketahui ada tersangka lain atau terdakwa lainnya yakni Arif Nur Rahman. Arif Nur Rahman ini diketahui ternyata merusak CCTV sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh Ferdi Sambo. Diketahui perusakan CCTV ini dilakukan dengan merusak laptop. Di dalam laptop itu terdapat materi CCTV dari kejadian tersebut. Nah, inilah runtutan terkait dengan keterlibatan 6 orang terdakwa yang terlibat dalam kasus obstruction of justice sesuai dengan instruksi dari Ferdi Sambo mulai dari 8 Juli 2022 atau pada saat terjadinya
kasus tersebut atau tragedi tersebut yang menyebabkan meninggalnya Brigadir Joshua. 6 tersangka ini salah satunya dikenakan pasal 221 Sisil, sebelum KUH jalannya pidana persidangan, terkait dengan obstruction of Sisil, justice. ya. Yang ingin diketahui juga Iya, Maria. sebelum jalannya persidangan, karena memang baru terlihat ada 2 terdakwa, tadi yang Anda katakan adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kemudian Arif Rahman Arifin ini masih ditunggu kedatangannya. Mungkin sudah adakah informasi kira-kira pukul berapa Arif Rahman Arifin akan datang? Mengingat seharusnya ketiga terdakwa ini bersama-sama ada di Makobrimob. Adakah informasi mengapa baru 2 saja yang datang, namun 1 belum datang? Dan mungkin juga bisa digambarkan bagaimana pengamanan di sana, Sisil. Iya, Maria. Sampai saat ini kami masih mencoba mengonfirmasi kenapa. Ada beberapa yang masih kami coba konfirmasi. Satu, kenapa Arif Rahman berangkat berbeda dengan 2 terdakwa lainnya. Dan juga kami masih mencari tahu posisi dari Arif Rahman saat ini apakah sudah perjalanan atau belum. Karena untuk 2 terdakwa lainnya kita ketahui sudah berangkat dari Makobrimob pada pukul 8.16 dan sudah tiba 10 menit yang lalu. Artinya Maria, kami masih menunggu dan dipastikan memang Arif Rahman akan hadir di proses persidangan kali ini. Namun mengingat proses persidangan masih baru akan dimulai pada pukul 10, artinya masih cukup banyak waktu sampai kita menunggu nanti kedatangan dari Arif Rahman. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan pengamanan, Maria, tidak jauh berbeda dengan pengamanan yang dilakukan di sidang di hari Senin dan juga Selasa. Ratusan personel dari Polres Jakarta Selatan sudah berjaga baik itu di dalam gedung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di bagian luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di depan gedung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya soal pengamanan saja sebenarnya, Maria, yang sama dengan teknis pada hari Senin dan juga hari Selasa, hari ini juga dilakukan untuk akses dari media ataupun jurnalis masih sama. Kami hanya diizinkan untuk mengambil gambar sementara di dalam. Nanti ketika akan dimulai untuk proses persidangan, maka kami akan diminta untuk keluar dan menyaksikan melalui siaran langsung yang sudah disiapkan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada 6 layar juga yang sudah disiapkan di sini yang dapat diakses tidak hanya bagi rekan-rekan media, namun juga bagi masyarakat. Maria. Baik, Sisilia Sinabariba melaporkan kondisi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.